Nama Doni Wicaksono-Jati di kalangan penggemar musik rock di Kediri sudah tidak asing lagi. Bersama grup bandnya, Immortal Rights telah mengeluarkan 2 album musik dan lagu berjudul Batara Api. Di balik sosok rockernya, Doni Wicaksono-Jati adalah seorang seniman yang menyimpan koleksi seni hingga ratusan buku-buku sejarah peradaban di suku Jawa. Terletak di Gang Sempit Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, ruang tamu rumahnya disulap menjadi perpustakaan yang diberi nama Gerbang Nirwana Kadiri. Meskipun bukan akademisi dan tidak mempunyai gelar sarjana, namun Doni dipercaya untuk merawat dan menyimpan buku-buku yang cetaknya sangat terbatas dari sejumlah instansi berskala nasional. Sebenarnya sejak SMP itu sekitar tahun 95 kan ini sebagian buku sebenarnya koleksi bapak, buku-buku Jawa lah, yang buku-buku Jawa yang istilah spiritual Jawa dan sebagainya itu sebenarnya koleksi bapak. Terus ketika SMA, lulus SMA saya kembali lagi, kan SMA saya di Jakarta. Terus kan di sana itu buku-buku kan murah ya, punya pasar apa istilahnya pasar pagi lah kalau di istilah itu saya beli ya 1, 2, 3 lah. Terus ketika balik ke sini tahun 99 itu bapak kan sering ngajak ke tempat-tempat situs-situs istilahnya. Nah, buku itu sangat penting untuk menunjang pengetahuan mengenai situs. Terus mulai sebenarnya menggeluti ya mulai 2010-2011. Itu saya sudah mulai koleksi lah istilahnya. Saya beli satu, pokoknya tiap bulan saya jatah 1, 2, 3 itu. Nah, terus kemarin 2017-18 dapat akses ke Kementerian Kebudayaan. Nah, ini sebagian buku-buku bantuan dari sana. Ya ada dari Perpustakaan Nasional, ada Museum Nasional, terus yang paling banyak dari Kementerian Kebudayaan. Nah, tadi kalau pas longgar, sebenarnya kalau dulu saya target seminggu sekali itu ke situs-situs. Tapi ketika kemarin 2019 itu sudah nggak begitu eksis. Jadi kita ya selonggar ya, pokoknya ada waktu longgar saya pasti ke situs-situs. Jadi pendataan lah istilahnya. Situs-situs. Ya kadang seluruh Jawa Timur, bukan di Kediri saja. Di sing longgar dan artinya kentek budal gitu aja. Jadi tidak ada jadwal. Nah ini apa ya istilahnya racun yang diberikan bapak ya ini sebenarnya. Jadi ketika saya SMP itu memang bapak itu ceritakan pertama dia sering ngajak ke situs-situs, khususnya situs yang di Gunung Wilis. Yang paling aktif sih dulu antara situs Gua Selo Mangkleng dan Gua Selo Bali. Terus ada situs yang namanya Prabulopati yang ada di sebelah barat Gunung Lotok. Sebenarnya 3 situs inilah yang mempengaruhi saya kenapa saya akhirnya mendalami beberapa artefak-artefak kekunoan hidup Buddha. Nah, itu berangkatnya dari sana. Terus kenapa kok nyemplung ke sana ya? Ternyata mempelajari sejarah, mempelajari arkeologi itu nyambung dalam artian ya dia memang berjalan beriringan. Karena ada hampir 3 ya, istilahnya arkeologi, sejarah dan epigrafi. Epigrafi kan tentang huruf-huruf kuno itu. Ya itu iya mungkin gawan karena udah dari kecil diajak bapak ke sana. Akhirnya ketika saya dewasa setelah SMA itu yo seneng aja. Dan itu sangat penting sekali karena orang yang biasanya kalau mempelajari sejarah itu benang merahnya dia akan lebih fleksibel kepada orang-orang di luar, misalkan di luar keyakinan saya. Nah itu pentingnya di situ sebenarnya. Karena apa? Karena dia akan melihat, dia tahu sejarah-sejarah itu. Jadinya orang akan lebih, hati itu lebih fleksibel lah istilahnya. Bergaul dengan siapapun bisa. Ya sama, jadi dulu berangkatnya bersamaan ya. Ketika SMP itu saya sebenarnya backgroundnya pelukis. Saya SMP itu udah ngelukis sebenarnya. Nah, ketika SMP itu ngelukis itu karena gambar-gambar kaset itu dulu kan bagus-bagus ya. Jadi saya dulu mempelajari musik bukan dari musiknya dulu sebenarnya, berangkat dari gambarnya itu. Jadi cover artwork metal itu kan bagus-bagus.
Dari situlah sebenarnya akhirnya muncul ketertarikan terhadap musik rock itu. Mas Hacker itu band-band yang mempengaruhi untuk akhirnya terjun ke ranah musik. Sampai sekarang jadi akhirnya tetap bersambung. Nah, terus akhirnya pada dekade 98-99an musik rock itu saya domplangi dengan sejarah ini tadi. Jadi beberapa lirik-lirik tentang band saya itu mengangkat tema-tema Nusantara. Nah, album terbaru ini malah yaitu mengupas semua istilahnya, semua bahasa yang saya pakai bahasa Jawa kuno itu, Jawa Kawi. Ada dari Prasasti Sangguran, ada kisah Empu Sendok, ada kisah pengibaran bendera merah putih di mana dikibarkan oleh pasukan Jaya Katuang yang dari Kediri itu. Jadi saya angkat di album kedua itu. Buku saya dari kemarin maksudnya dari kemarin koleksi pertama itu ya berharap buku-buku saya ini bisa dinikmati oleh semua khalayak, istilahnya orang-orang yang senang budaya di sejarah dan budaya di Kediri. Itu kemarin saya sudah istilahnya ini angkutan transportasi supaya saya kalau pas pameran, bukan pameran ya istilahnya, membuka taman baca di taman-taman itu tidak kesulitan. Selama ini kan saya pakai Vespa ini. Nah, pakai Vespa ini kesulitannya kita bongkar pasang itu. Kita angkat ke sana lagi, dan itu bongkar lagi itu kesusahan kan. Kalau kita bikin semacam ada transportasi kotak gitu nanti dibuka bukunya wis cempak kan orang tinggal lihat saja. Jadi tidak usah bongkar pasang. Ya itu kalau untuk sejarah saya berharap anak-anak muda sekarang ini, era milenial ini mau mengerti lah tentang khususnya Kediri. Orang harus tahu Kediri sebenarnya apa gitu. Jadi orang kalau belajar istilah sebelum belajar ke sana-sana, kudunya belajar ke kotanya sendiri, ke Kediri lah, awake dhewe.